Ya, mari kita bahas lebih lanjut terkait evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas. Langsung bergabung yaitu Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek yaitu Bapak Samto. Selamat siang Pak Samto dan salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat. Baik, Salam sehat kita semua. Pak Samto, ini kan sudah lampu hijau untuk menambah kuota ya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nah, apa saja evaluasi sejauh ini Pak terkait PTM yang sudah dilakukan? Jadi begini, sebetulnya kan sejak tanggal April ya, bulan April ya, itu kita sudah mengeluarkan peraturan menteri bersama ya antara Mendikbud, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama itu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi karena pandemi kita tunda lagi sekarang. Nah, sekarang untuk evaluasinya dalam PTM terbatas ini ya kita karena sudah turun kita lakukan secara bertahap. Seperti DKI kan belum semua satuan pendidikan, tapi di daerah-daerah yang sudah level 2, level 1 itu 50% sekolah sudah melakukan kegiatan tatap muka. Ini yang harus kita lakukan bersama, dan di dalam pelaksanaan PTM ini memang dari keputusan bersama Pak Menteri itu yang wajib itu hanya guru dan pihak sekolah ya yang wajib vaksin secara lengkap. Tapi sekarang muncul gagasan untuk memvaksin, sudah boleh memvaksin untuk anak usia di atas 12 tahun. Nah ini sekarang sudah proses melakukan vaksinasi baik guru maupun pengelola sekolah dan anak-anak usia di atas 12 tahun. Nah tadi seperti disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa anak-anak yang usia PAUD dan SD usia sampai 12 tahun itu juga perlu divaksin. Nah dengan kondisi ini kita memberikan opsi kepada sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi 50% lah kalau untuk SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau untuk PAUD itu maksimal 5 anak. Kemudian SLB yang sekolah luar biasa itu karena juga ada keterbatasan juga hanya 5 orang anak setiap rombelnya. Itu maksimal. Pak Samto, ini maaf nih untuk pertanyaan pertama tadi soal evaluasi. Mungkin evaluasi ini terkait dari sisi kepatuhan sekolah, kemudian ketertiban dalam menerapkan protokol kesehatan ketat di tengah PTM yang telah dilakukan di sejumlah sekolah di Indonesia. Seperti apa Pak hasilnya? Jadi sekarang ini proses evaluasi terhadap protokol kesehatan kan baru mulai bulan Agustus kemarin ya dilaksanakan, dan ini kita terus evaluasi. Hasilnya memang ada beberapa sekolah ya, tidak banyak sebetulnya yang terpapar, tetapi itu kan dari luar. Sementara yang kita evaluasi terkait dengan ketertiban dalam proses protokol kesehatan. Jadi di sekolah itu harus ada tempat cuci tangan, ya harus ada cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ini yang kita evaluasi betul agar protokol kesehatan itu dijaga dengan baik. Nah, ada beberapa daerah yang kasus sebetulnya itu bukan penurunan di sekolah, tapi pada saat tracing ya, pada saat cek mereka mau membuka kan sementara ada apa istilahnya tes COVID itu. Jadi ada beberapa sekolah yang memang anak-anaknya terkena. Anak yang terkena ini bisa belajar dari rumah. Kemudian juga orang tua atau wali murid itu berhak memilih anaknya itu bisa belajar dari rumah atau ke sekolah. Ya, Dan Pak ini kan Samto. belum full ya. Ya, mohon maaf. Ini kalau misalnya dari sisi evaluasi, artinya bahwa dari sisi kepatuhan ataupun tracing
atau pemantauan dari pihak sekolah ini sudah cukup memuaskan atau belum sebenarnya? Sudah cukup baik ya, berdasarkan pemantauan kita itu sudah cukup baik karena sekolah itu sudah siap sejak lama ya, sudah siap sejak lama menyiapkan protokol kesehatan, cuci tangan, masker dan sebagainya itu sudah lama, termasuk mengatur jaga jarak dari anak-anak di kelas, gitu kan? Itu sudah lama. Cuma kita memang masih berhati-hati ketika harus melakukan tatap muka. Nah ini setelah turun ini kita lakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan terbatas ya, agar tidak terjadi learning loss yang luar biasa. Ini kan sudah 1,5 tahun lebih. Pak Samto, ini kok dari sisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi yang menghimbau agar khusus untuk PTM terbatas ini hanya fokus di anak-anak yang sudah divaksinasi. Nah artinya adalah untuk anak SD 12 tahun ke bawah disarankan untuk jangan dulu. Nah bagaimana pendapat dari Bapak sendiri? Jadi begini, itu kan sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak juga ada pengecualian ya. Waktu itu kan hanya gurunya yang harus divaksinasi. Sementara anak-anak kan resikonya kecil. Nah, ini juga sangat kita lakukan pembelajaran secara terbatas dan sangat prokesnya sangat ketat. Karena apa? Kita tidak ingin loss learning terjadi pada anak-anak kita. Ya, karena mereka kan biasa belajar ketemu gurunya, biasa ketemu sekolah. Sekarang sudah 1,5 tahun lebih, anak-anak ini tidak ketemu dengan gurunya. Mereka juga belajar dengan gawai juga masih susah. Maka tetap kita lakukan pembelajaran pada anak-anak ini dengan guru-gurunya yang harus menjaga protokol kesehatan. Guru-gurunya harus divaksin, kepala sekolah harus divaksin. Tidak boleh ada pihak lain yang masuk ke sekolah itu, dan tidak juga ada acara kumpul-kumpul, makan, kantin dan sebagainya. Jadi waktunya sangat terbatas. Ini hanya untuk mengatasi learning loss itu. Oke, gitu, Pak Samto, ini terakhir dari sisi pemantauan kementerian sendiri terhadap sekolah-sekolah yang menjalani PTM terbatas, itu dari sisi tracing terutama ya, dari sisi perjalanan anak dari rumah ke sekolah, apakah sudah sampai ke level itu? Nah ini yang masih dalam kesulitan kita ya. Kita hanya mengimbau agar anak-anak diantar oleh orang tuanya, jangan menggunakan angkutan umum, karena di angkutan umum kan belum protokolnya belum ketat. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak ini harus diantar ke sekolah, kemudian dijemput. Kan hanya 2 jam anak-anak itu di sekolah, tidak seharian penuh kan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menjaga anak-anak ini agar tidak terpapar waktu di perjalanan maupun di sekolah. Ini yang harus kita lakukan. Ya berarti artinya ke depannya pemerintah harus lebih detail lagi ya dalam mengevaluasi berarti ya Pak ya? Iya, terutama untuk ya, memperlancar dari sisi PTM terbatas ini ya? Ya, termasuk transportasi anak-anak ke sekolah itu harus betul-betul nanti pemerintah juga harus memberikan penegasan ya, bahwa transportasi juga harus prokesnya harus ketat. Oke, baik Pak Samto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Seputaran News RCTI dan salam sehat selalu.